Assalamualaikum Pak Kurniawan. Waalaikumsalam Pak. Iya, minta izin, minta waktunya sebentar. Boleh, Boleh ya? boleh. Karena saya sebagai CGP yang angkatan 11 Kabupaten Asahan dapat tugas nih. Alhamdulillah ada CGP angkatan 11 nih. Ada sukses lah, Untuk sukses. wawancara ke kepala sekolah. Pas pula Boleh, bertemu boleh. dengan Bapak hari ini, Ah, maka kiranya mengganggu waktu Bapak ini. Mengganggu nggak Pak ya? enggak Pak. Alhamdulillah. Saya mau terima kasih kan udah datang kemari gitu. Iya, jadi ada beberapa hal, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait posisi Bapak sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin yang memanajemen sekolah, terkait dengan bagaimana mampu memanajemen sekolah dengan baik sesuai dengan harapan. Iya. Bisa Pak ya? Boleh. Jadi, Bisa. selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, ini CGP ya kan? Iya, CGP. Iyalah, saya coba jawab dengan CGP juga lah kan itu kan. Iya. Ya kalau salah mohonlah nanti dia Pak. Iya, siap Pak, siap. Jawabannya itu kan Pak, dalam mengidentifikasi permasalahan itu ada dua hal itu Pak, yaitu bujukan moral ya kan, dan yang kedua dilema etika itu Pak. Iya. Kan itu kan. Yang saya pahami bahwa bujukan moral atau benar PS salah adalah sebuah situasi ya kan, seseorang itu dihadapkan pada situasi benar Pak, ya kan, ataupun salah mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika ya, benar ataupun salah adalah sebuah situasi terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan mengambil sebuah keputusan. Jadi saya pun mengambil sebuah keputusan di sini Pak. Itu saya identifikasi dulu Pak. Tidak sebujuk-bujuk langsung Iya, betul sekali, betul. Seperti itulah Pak. Iya. Berarti sama pula ini dengan pembelajaran yang saya pelajari di CGP nih. Ya. Nah, Iya Pak. bisa sama berarti Bapak termasuk kepala sekolah hebat dan keren nih. Ya, karena pun belajar juga. Belajar juga ya. Belajar juga dari dari guru-guru saya juga. Mereka mengikuti CGP juga guru penggerak juga Pak. Seperti itu Pak. Jadi Bapak selama ini nih, bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan ya di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada beberapa atau ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, sebagai pemimpin. Iya, betul. Ya kan, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil sebuah keputusan seperti Bapak sampaikan tadi, yang jelas juga sih tentunya mengidentifikasi masalah dulu, apakah kasus tersebut tuh bujukan moral ya kan atau dilema etika. Selanjutnya saya pun harus perlu mengambil keputusan ya gitu. Kita harus memperhatikan ini Pak ya kan, 4 paradigma, 3 prinsip juga ya kan, yang saya pelajari juga ini dari guru-guru saya kan itu dia. 9 langkah Pak ya kan pengujian keputusan. Namun saya gunakan seperti ini dapat solusi terbaik Pak. Alhamdulillah ada solusi terbaik dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Seperti itu Pak. Berarti dengan banyaknya atau ada beberapa guru penggerak di sekolah Bapak ini juga memberikan sumbangsi ilmu yang luar biasa kepada Bapak sendiri ya Pak ya? Ya, ilmu dan juga menyelesaikan masalah. Solusi. Iya, betul. Iya. Baik Bapak, selanjutnya nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, selama memimpin sekolah ini? Yang pertama ya Pak ya, saya mengidentifikasi masalah ya kan, yang kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini kan, itu dia Pak. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat ya kan. Namun saya seringkali melibatkan guru untuk mengumpulkan ataupun pengujian benar salahnya ya, melaksanakan 3 prinsip kan, itulah dia, mencari kemungkinan penyelesaian ataupun opsi dilema tadi kan, itulah dia. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian saya akan merefleksi diri
untuk mengambil keputusan terbaik dan solusi terbaiknya. Gitu, Pak. Saya yakin nih Bapak pasti dianggap seperti kepala sekolah terbaik nih di sekolah Bapak nih. Amin. Keren. Amin, amin. Lalu Pak, hal-hal apa yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika saya berhadapan ya Pak dengan dilema etika, cukup efektif pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini ya Pak ya, menggunakan 3 prinsip. Ya, 3 prinsip. 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, orientasi pada aturan ya yang benar, dan juga mengutamakan dan memperhatikan dampak jangka panjangnya juga Pak. Nah, selain itu juga saya seringkali melakukan diskusi pada guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Itu yang harus saya lakukan Pak. Nah, dia Pak. Bagus sekali. Jadi kayaknya bisa nih malah menambah pengalaman saya nih. Mudah-mudahan nanti saya bisa jadi kepala sekolah nih. Amin, 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 amin ya Allah. Iya, baik Bapak. Berikutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapin pada dilema etika ini adalah permasalahan yang saya putuskan ini adalah menyangkut tentang masalah benar sama-sama benar. Benar sama-sama benar ya? Iya, sama benar. Itu yang paling sulit tantangannya. Namun saya kembalikan pada nilai-nilai juga. Kan itulah dia Pak. Pegang teguh beserta tidak lupa kepedulian kan terhadap sesama juga Pak. Jadi saya harus pertimbangkan kembali semua permasalahan yang ada itu. Saya pertimbangkan kembali karena kan solusi terbaik harus kita putuskan. Iya, Seperti itu Pak. betul Pak, betul. Ya, baik Bapak. Nggak apa-apa nih, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Bapak. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, lanjut Pak. Baik, selanjutnya Bapak, apakah Bapak ini memiliki tata kelola atau jadwal yang tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Tergantung juga Tergantung kan juga ya. dengan masalah tersebut. Kita kan mungkin sejuk-ujuk langsung ambil keputusan. Iya, betul. Memang ada sih pada Iya. saat itu juga kita harus mengambil keputusan tersebut kan itulah dia. Iya. Jadi biar gimana pun semua itu ya awalnya tuh harus identifikasi masalah dan juga dibantu oleh guru-guru. Ini masalah harus selesaikan sekarang atau bisa esok hari kan gitu. Karena kan sebagai seorang pemimpin ini kita punya pemikiran lambat untuk mengambil keputusan supaya tidak salah solusi terbaiknya. Berarti Seperti itu Pak. artinya menyesuaikan jenis Iya, kasus atau masalahnya seperti itu Pak. Iya. Baik, lalu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Adalah Pak, ya jelas adalah. Yang pertama itu faktor pertama itu ya berdasarkan nilai kebajikan yang saya pahamin. Namun saya juga melibatkan guru, stakeholder yang ada di sekolah, kan itulah dia semua. Karena kan semua kan harus kita libatkan untuk mengambil keputusan permasalahan tersebut. Karena biar gimana pun kita sama-sama untuk mengambil yang namanya apa sih solusi terbaik dari masalah tersebut. Nah gitulah Pak. Iya. Ya, yang terakhir nih Pak, yang terakhir Iya, biar boleh, nggak berlama-lama nih. Saya jadi nggak enak juga nih sama Bapak nih. Sama-sama. Gak apa-apa Pak. Ya, yang terakhir dari semua hal Ya. yang telah disampaikan, semua hal yang telah disampaikan, maka pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak di setiap pengambilan keputusan? Alhamdulillah adalah biar gimana pun kita mengambil hikmahnya juga yang saya petikkan. Yang pertama tuh nilai-nilai kebajikan, ya kan ada dalam diri saya harus saya tumbuhkan kan gitu. Iya. Prinsip pengambilan keputusan.
yaitu paradigma berpikir saya itu kan, dan langkah-langkah pengambilan keputusan itu menjadi dasar Pak, keputusan yang saya harus tanggung jawabin ke depannya kan gitu ya Pak. Iya. Baik, Bapak. Aduh, jadi tambah ilmu nih Aduh, saya. Tambah ilmu, tambah pengalaman, jadi kepingin jadi kepala sekolah saya. Amin amin. Saya pun terima kasih Bapak Iya. sudah datang kemari ya kan. Iya, jadi saya juga berterima kasih banyak atas pengalaman Bapak sudah berbagi ke saya. Siap, Dan Pak. ibaratnya Bapak juga sudah membantu saya menyelesaikan tugas-tugas saya, yang artinya tugas ini ternyata menambah wawasan Iya. dan pengalaman baru bagi saya. Ya, sama-sama. Kemudian Pak. saya minta izin Pak telah mengganggu waktunya, kemudian mengganggu aktivitasnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Dan kiranya kalau ada saya kesulitan nih, ingin konsultasi dengan Bapak Boleh, kembali, mohonlah boleh. bisa memberikan waktunya kembali. Boleh Pak. Iya, Nah, izin sekali lagi Bapak ya. Boleh ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi izin. wabarakatuh. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusman, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Asahan. Pada saat ini saya mendapat tugas untuk mewawancari kepala sekolah, dan pada saat ini kepala sekolah yang akan saya wawancari adalah Bapak Suhendri, kepala sekolah SD swasta Taman Siswa Cabang Sukadamai. Assalamualaikum Pak Hendri. Iya, iya, selamat pagi Pak Hendri. Selamat pagi. Iya. Rusman. Gimana kabarnya Pak Hendri? Alhamdulillah sehat. Iya, gini Pak Hendri, saya Rusman, sebagai calon guru penggerak Kabupaten Asahan mendapat tugas nih dari modul 3.1 untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Kira-kira Pak Hendri-nya ada waktu enggak ini? Oh, silakan. Alhamdulillah saat ini ada waktu untuk Bapak Rusman. Silakan. Iya, terima kasih Pak Hendri. Di sini saya akan bertanya beberapa hal terkait permasalahan atau kasus-kasus yang pernah terjadi Pak Hendri, tentang permasalahan sehingga Pak Hendri itu harus mengambil keputusan terhadap kasus tersebut. Artinya nantinya saya juga ingin tahu nih permasalahan yang terjadi selama ini. Nah, kira-kira sebagian besar permasalahan yang terjadi itu siswa terlambat ya Pak Hendri ya? Ya. Siswa terlambat. Oke. Baik Pak Hendri, pertanyaan yang pertama nih. Selama ini yang pasti ada masalah. Kira-kira bagaimana Pak Suhendri itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, dalam berdasarkan kasus tersebut Iya. terjadi dilema ke kita, etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Oh, begitu ya Pak ya. Lalu Pak Hendri, kira-kira selama Bapak memimpin nih, selama memimpin di sekolah ini, di SD Taman Siswa, yang saya lihat jumlah murid juga luar biasa. Lalu bagaimana Pak Hendri menjalankan keputusan ya pengambilan di sekolah, terutama saat kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak Hendri? Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu Pak Rusman, Musyawarah ya Pak ya. dengan para wakasek agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan tersebut. Berarti artinya setiap ada masalah pasti musyawarah. Ya, tidak Baik. semena-mena, walaupun kita sebagai seorang kepala sekolah Wah. kita tidak semena-mena memutuskan segala keputusan Iya. kita sendiri. Cakep nih. Berarti kepala sekolahnya tidak ditaktoi ini Pak Hendri ini ya. Maulah sekali-sekali saya dipimpin oleh Pak Hendri ini. Selanjutnya Pak Hendri, ada nggak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Hendri lakukan selama ini? Langkah-langkahnya sih, langkah prosedur yang biasa dilakukan adalah melakukan musyawarah pada para wakasek. Selanjutnya dirapatkan dengan dewan guru. Oh, berarti yang pertama rapat dengan para wakil kepala sekolah, ya.
Baru selanjutnya setelah itu rapat dengan dewan guru ya untuk pengambilan keputusannya. Berarti artinya semua terlibat ya. dalam mengambil keputusan. Lalu Pak Hendri, hal-hal apa saja sih selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika begitu? Ini agak susah juga nih. Agak Hal yang susah. dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adanya komunikasi antara Wakasek dan para dewan guru yang ada di sekolah. Oh iya. Gitu ya. Terus Pak Hendri, hal-hal apa saja yang selama ini itu merupakan tantangan terberat bagi Pak Hendri untuk mengambil keputusan? Tantangan dalam mengambil keputusan itu adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa. Nah, jadi kalau nggak ada kesadaran dari diri siswa sama orang tua siswa, ya ini agak susah juga kan gitu. Itulah Betul. pentingnya kesadaran mereka. Oh betul juga. Iya berarti ya, yang pastinya dari kesadaran ya kan, kesadaran dari siswa dan kesadaran orang tua ya kan. Baik. Penting. Iya. Lalu kalau terkait dengan kesadaran, maka selanjutnya apakah Pak Hendri ini memiliki tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, baik itu dilema etika atau hal-hal lain, artinya terstruktural atau ada jadwalnya begitu? Kalau itu tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Oh, apalagi ini muridnya masih SD ya kan? Karena kebanyakan kalau anak terlambat, anak SD, kemudian mereka berkelahi, itu pasti kayak tidak terlalu berat permasalahannya kan? Mungkin karena saya tersinggung jadi mudah diselesaikan ya kan? Selesaikan. Nah, baik Pak Hendri, adakah enggak atau adakah selama ini orang-orang atau faktor-faktor yang selama ini itu membantu Pak Suhendri dalam pengambilan keputusan di setiap permasalahan? Ya, setiap permasalahan ada yang membantu para wakasek dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika seperti ini. Apalagi Pak Hendri selama dari pertanyaan pertama tadi selalu melibatkan guru dan para wakil kepala sekolah ya Pak. Nah, keren, berarti artinya tidak serta-merta Pak Hendri sendiri yang buat keputusannya, tetap ada kebersamaan. Mantap, cakep betul nih. Kemudian nih Pak Hendri, pertanyaan terakhir nih, biar saya juga tidak terlalu lama mengganggu Pak Suhendrinya nih. Dari semua hal yang telah disampaikan nih, kira-kira pembelajaran apa yang Pak Hendri dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Nah, pembelajaran kita pada kegiatan hari ini, pembelajaran yang dapat dipetik itu adalah perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Jadi kalau kita tidak melihat dari budaya lingkungan sekolah, kita tidak akan susah melakukan keputusan tersebut. Wah, cakep kali ini, pasti murid-muridnya ini senang dipimpin oleh seorang Pak Hendri dan guru-gurunya juga pasti senang dipimpin oleh Pak Hendri. Baik Pak Suhendri, terima kasih banyak. Hari ini saya dapat ilmu berharga, dapat pengalaman berharga. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa di kepala sekolah nih dengan mengamalkan apa yang sudah Pak Hendri terapkan di sini, ibaratnya menjadi pengalaman berharga. Sekali lagi Pak Suhendri, terima kasih atas waktunya hari ini, dan mohon maaf saya nih mengganggu Pak Hendri yang mungkin banyak aktivitas atau pekerjaan. Saya harus kemari untuk berkunjung kemari dan untuk wawancara dengan Pak Hendri ya. Sama-sama. Jadi Pak Hendri, saya mohon pamit, undur diri dulu. Sekali lagi terima kasih Pak Hendri. Iya. Sama-sama. Iya. Sukses selalu untuk Bapak Resman ya. Iya, amin. Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.